Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian berserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Yuk kita simak bersama. Proses produksi kerajinan bahan serat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami proses produksi kerajinan bahan serat. 2. Menjelaskan persyaratan pembuatan produk kerajinan. Dan 3. Membedakan produksi kerajinan serat tumbuhan dengan produk kerajinan serat hewan. Keempat, menjelaskan kemasan produk kerajinan berbahan serat. Kita mulai. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil merupakan segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri. Apa itu makrame? Makrame adalah seni menyatukan simpul yang terdiri atas 1, 2, 3, bahkan lebih tali atau benang untuk membuat sebuah karya tangan. Sedangkan tapestri adalah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, atau bahan yang lainnya. Teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menenun. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsin sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Benang lungsin merupakan benang tenun yang disusun sejajar, biasanya memanjang dan tidak bergerak. Sedangkan pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsin ketika menenun kain. Bisa kalian lihat pada gambar, ini adalah bagian benang-benang lungsinnya dan ini adalah benang-benang pakannya. Dan proses yang kedua adalah menjahit. Menjahit merupakan pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan mesin jahit atau secara manual. Kita lihat. Ini adalah mesin jahit, ini mesin jahit digital, dan ini mesin jahit manual dengan tangan yang hanya terdiri dari benang dan jarum, kemudian tangan kita yang menggerakkan. Teknik dasar keterampilan yang ketiga adalah mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah benang-benang yang diikat, kemudian menjadi hiasan, bisa tempat pot, bisa juga untuk mengikat gorden, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita saksikan bagaimana syarat-syarat perancangan benda kerajinan agar terlihat berkualitas. Kita saksikan. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas itu. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan ada 5. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. 2. Kenyamanan atau comfortable. 3. Keluasan atau flexibility. 4. Keamanan atau safety. Dan 5. Keindahan atau estetik. Kita lihat satu persatu. Syarat yang pertama adalah utility atau kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Misalnya mangkok wadah sayur. Bisa terbuat dari serat kelapa, bisa juga terbuat dari serat bambu. Mangkok itu ada yang dipakai ada pegangannya, ada yang tidak ada pegangannya, ya, sesuai kegunaannya.
Selanjutnya adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Ini adalah cangkir terbuat dari serat jerami, dan ini adalah cangkir yang ada pegangannya yang terbuat dari serat bambu. Syarat yang ketiga, dalam perencanaan benda kerajinan harus mengandung syarat keluasan atau flexibility. Artinya, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Gambar ini adalah sepatu yang terbuat dari serat bambu. Syarat yang keempat adalah keamanan atau safety. Artinya, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, mangkok dari serat kelapa harus memperhatikan komposisi zat pelapis dan pewarnanya agar tidak bereaksi dengan makanan ketika dipakai. Dan syarat yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Artinya, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan benda dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dari bentuknya, hiasan atau ornamennya, dan bahan bakunya. Kita lihat karya-karya kerajinan yang indah-indah pada gambar ini. Indah sekali. Selanjutnya kita akan melihat produk kerajinan serat dari tumbuhan. Bahan serat tumbuhan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contoh adalah serat pelepas pisang. Ini hasilnya juga olahan serat pelepah pisang. Kemudian serat daun pandan dikeringkan menjadi hasil olahan serat daun pandan. Ada juga serat enceng gondok yang seperti ini akhirnya menjadi hasil olahan yang dikeringkan menjadi seperti ini. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari tumbuhan serat alam ini cukup banyak. Peralatan yang digunakan tentunya sesuai kebutuhan. Misalnya, ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Ada juga yang menggunakan untuk mengolah daun atau serat alam itu menggunakan mesin jahit, ya, menggunakan alat tenun, dan juga ini mesin pemisah sabut kelapa. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, dan enceng gondok dan lain-lainnya dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Contohnya adalah produk kerajinan dari pelepah pisang, ini dari enceng gondok, kemudian ini tas dari pandan, kemudian ini hiasan dari rumput lingi, dan ini juga tas yang terbuat dari rumput ketak. Selanjutnya adalah produk kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan. Pengolahan yang dilakukan juga cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Bahan serat hewan yaitu yang pertama adalah serat wol dari bulu domba, kemudian serat sutra dari kepompong ulat sutra, 3 serat dari buru alpaca. Alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam juga cukup banyak. Peralatan yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya gunting, alat pencukur bulu,
baskom, jarum jahit. Ada juga dari mesin pemintal dan juga mesin penggulung benang hasil pemintalan. Produk kerajinan dari serat hewan. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Kita lihat di sini produk kerajinan dari serat hewan berupa rompi, bisa juga dibuat shawl. Anak-anak, setelah benda kerajinan jadi, maka selanjutnya adalah bagaimana cara mengemasnya agar benda tersebut kelihatan lebih menarik. Kita simak yuk. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut kemasan. Bentuk kemasan akan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produknya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk, 2. Melindungi produk, 3. Memudahkan penggunaan produk, 4. Memperindah penampilan produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar kemasan bervariasi, seperti kayu, plastik, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Disesuaikan dengan jenis produk kerajinannya. Kita lihat ini gambar-gambar kemasan produk. Dari kertas, dari kayu juga ada, dan biasanya juga lebih menarik itu dari plastik. Demikian bahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di bahasan berikutnya, yaitu kerajinan tekstil. Terima kasih. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mengikuti pelajaran prakarya yang Ibu berikan setiap episodenya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.